Ya. Yang ketiga, sebagai ahli seharusnya bersikap netral dan melihat konteks dengan melakukan pemeriksaan terhadap keterangan-keterangan yang lain untuk mendukung konteks yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ya, saya tetap pada keterangan saya tadi, karena yang diberikan kepada saya atau sebagai bidangnya saya itu bidang bahasa, begitu. Jadi saya bukan saksi yang melihat fakta persidangan, bukan. Iya, Ya. ya. Karena adalah keberatan bahwa yang dimaksudkan yang itu saja itu ditafsirkan sebagai handphone. Ya, masih sesuai dengan pendapat saya. Dan selanjutnya keberatan bahwa dikatakan SS itu menggambarkan tempat tinggal saya dan rumah singgah, padahal itu adalah rumah aspirasi. Semua bisa tinggal di sana. Terima kasih. Saya mengikuti keterangan yang disampaikan oleh penyidik. Ya. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Maaf, yang sekali lagi, yang terakhir tadi bahwa oke sip tadi adalah bukan berarti persetujuan, tapi juga ahli memaknakan itu sebagai acknowledgement, menegaskan. Terima kasih. Kemudian di dalamnya juga ada kuasa pengetahuan, kemudian ada juga keyakinan dari si penyampai pesan, penyampai diskursus, penyampai dengan teks, dengan bahasa yang disampaikan. Apakah itu juga ikut mempengaruhi konteksnya? Habitus seseorang, apakah ikut mempengaruhi konteksnya? Ya, sebagai tadi sudah saya jelaskan, setiap orang itu punya yang disebut ciri khas berbahasa, atau dalam istilah kami sidik jari bahasa gitu. Jadi habitus itu menjadi bagian dari kebiasaan seseorang, begitu. Nah, dalam pemeriksaan seperti ini saya tidak harus mengetahui itu, tidak harus, saya hanya berpatokan pada data. Oke, Bapak jadi hanya berpatokan kepada data yang disodorkan. Data yang disodorkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bapak berpegang pada data yang disodorkan. Terima kasih. Data personal. Dan pengirim informasi. Menurut ahli bagaimana? Prinsip dasar dalam komunikasi bahasa kami teliti itu dalam bidang semantik pragmatik. Jadi dengan sosiolinguistik. Kalau ada kesesuaian antara pemberi pesan atau yang menyampaikan informasi dengan yang menerima informasi, maka reaksinya adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa yang menerima untuk yang menunjukkan bahwa penerima informasi paham dengan yang dimaksud oleh pemberi informasi. Begitu. Jadi kata-kata yang disampaikan seperti tadi saya jelaskan dan dalam sidang sepanjang hari ini cukup banyak. Ada oke, baik misalnya, apalagi ada tambah kata sip misalnya seperti itu. Nah, kalau dia tidak sepaham maka ada pertanyaan, maksudnya apa? Ada pertanyaan, maksudnya apa? Itu berarti tidak sepaham mereka. Si pendengar atau penerima informasi belum paham. Tapi kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah pasti si penerima informasi tahu, paham, dan setuju. Begitu. Oke. Terima kasih saksi. Bagaimana kalau si pemberi informasi itu karena latar belakang maaf saya geser seperti ini. Saksi ahli di UI ada atasannya, dekannya. Betul. Nah, di dalam menjalankan fungsi terhadap dekan oleh penilaian anak buah,
Apakah kita bisa menilai dekan itu komunikatif atau tidak? Seorang dekan, kita nilai, anak buah menilai. Apakah dekan itu komunikatif atau tidak? Apakah bisa dinilai? Bisa. Apakah jawaban-jawaban WA juga sebagai bentuk untuk menjadi salah satu instrumen mengukur komunikatif atau tidak? Sangat bisa. Kalau karena jabatannya, seseorang memang diminta untuk komunikatif sebagai fungsi yang melekat dan harus menjawab setiap WA yang dilakukan. Ujian rapat tertutup waktu itu, terbuka sorry. Kalau terbuka kami datang ya, angkatan kami diundang lagi. Diundang semua. Diundang. Saudara hadir di sana. Hadir. Oke. Tahu nggak apa bahan disertasinya Pak Hasto? Jadi itu kan bicara ada 3 variabel ya, ada kepemimpinan strategis, ideologi, dan pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Oke. Nah, jadi lahir kemudian teori API, the Avan Party Institutionalization. Jadi bagaimana avant-garde party institutionalization. Jadi bagaimana pelembagaan partai ini dibutuhkan. Ya. Kalau dari yang 3 saudara saksi sebutkan, yang bisa saudara jelaskan di persidangan ini yang mana? Yang kurang lebih yang saudara paham waktu saudara dengar waktu dijelaskan Pak Hasto. Jadi yang mungkin yang kelembagaan ya. Pelembagaan partai. Oke, boleh dijelaskan itu. Jadi kalau kita bicara kalau ingin membangun jadi negara maju jika partai politiknya maju. Nah, Indonesia bisa maju jika salah satunya itu partai politiknya maju. Bagaimana bikin partai politik maju dengan pelembagaan partai? Memang mau diturunin tuh. Jadi partai itu harus punya ideologi ya. Maksudnya partai ideologis ini jadi spirit, semangat buat menghidupi kader-kadernya gitu, biar kadernya punya semangat. Kemudian terlembaga yang tadi bagaimana ikhtiar Pak Hasto ya, dia bikin ikut sertifikasi, kemudian bikin kantor yang masif banyak ya. Itu kan agar apa? Agar saya kira agar si kadernya itu punya bonding, punya keterikatan dengan partainya. Dan yang terakhir itu kepemimpinan strategis. Nah, dalam pandangan Pak Hasto saya kira ketum PDI yang sekarang gitu ya, itu punya karakteristik strategic leadership. Karena bicara strategic leadership sebenarnya ini salah satu mata kuliah juga di Unhan ketika ngambil S3 sebenarnya. Strategic leadership. Jadi kita kan di Unhan itu diharapkan menjadi strategic leader buat Indonesia ke depan. Karena itu kemudian yang ngambil itu kalau yang tentara minimal kolonel gitu. Jadi teman-teman kita juga sudah bintang 1, bintang 2 sebagian. Ada yang memang yang hanya 2 yang di bawah kolonel gitu. Baik, saya teruskan untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau soal sikap politiknya Pak Hasto yang pernah saudara dengar terkait kepada pemerintahan sebelumnya, pemerintahannya saudara Joko Widodo, saudara pernah tahu nggak bagaimana sikap politiknya beliau? Kalau bicara tahu apa nggak tahu itu bisa dicek saya kira di media sosial, di channel YouTube, di podcast ya. Ya, maksudnya itu sebagai seorang sekjen saya kira itu bukan pernyataan pribadi, pernyataan sebuah partai ya kalau saya melihatnya sih ya. Ya, maksudnya yang saudara tahu apa? Yang ya misalnya masalah permintaan 3 periode misalnya, kan ada ditemukan banyak di mana di YouTube misalnya ya. Oke, nah selain itu yang saudara tahu, yang saudara ya kritik terhadap putusan MK yang berapa kritik kepada putusan MK. Ya, itu. Nah, yang kemudian saudara saksi ketahui lagi? Nah, lagi itu kalau nggak salah ketika akhirnya dijadikan tersangka itu Pak Hasto mengundang kita tuh, kita datang sekitar 10 orangan ya. 10 orangan kita makan malam. Nah, di situ hampir sejam tuh Pak Hasto cerita ya tentang bagaimana dirinya dihubungi gitu, diintervensi mungkin saya nggak tahu bahasa yang tepatnya ya. Tapi poinnya Pak Hasto menceritakan rentetan yang terjadi yang selama ini kita lihat di TV gitu. Oke, jadi kalau bicara soal sikap politik, sikapnya saudara Pak Hasto itu terkait soal penegakan hukum, soal demokrasi, ya kan? Jadi terkait
tentang bagaimana juga sikap partai terhadap demokrasi gitu. Jadi yang paling saudara ketahui terkait soal diputuskannya adanya calon-calon presiden waktu itu, wakil presiden, saudara tahu nggak mengenai itu? Nggak tahu. Oh, kurang tahu ya. Baik. Nah, kalau begitu saya teruskan, saudara saksi. Saudara pernah nggak mendengar dari Pak Hasto ini, kalau Pak Hasto ini pernah misalnya memungut uang dari calon-calon kepala daerah atau calon-calon anggota DPR? Pernah nggak saudara dengar? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar Nggak ya? pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Nah, kalau misalnya kalau terhadap waktu ngumpul di SS tadi yang saudara saksi bilang, siapa-siapa saja yang suka datang ke situ kalau bareng kumpul dengan saudara saksi? Ya, pertama itu berubah-ubah ya komposisinya ya, tapi kira-kira rata-rata more-less lah 10 atau belasan awal gitu. Itu ya tadi saya bilang teman-teman satu angkatan ya, yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang kalau dari laut, ada yang marinir, ada yang pelaut, tapi sekarang udah di KL, misalnya ada di Mabes AL, ada yang udara, ada yang dan lanut ya, bintang 1 misalnya. Kemudian dari yang darat juga ada beberapa orang. Itu jenderal aktif ya maksudnya ya, yang datang ya? Dia masih aktif. Ada yang aktif udah pensiun juga. Tapi itu kan sebagai siswa ya, kita sama-sama ya. Oke. Nah, kalau soal mengenai psikotes di partai, pernah saudara tahu itu mengenai? Pernah cerita kalau nggak salah ya. Jadi kita kan gini, waktu diundang itu salah satu yang kemudian jadi pengalaman juga ya. Kita ngerjain ujian akhir pakai tulisan tangan tuh. Dulu terbiasa ngetik tulisan tangan, nah itu heboh satu angkatan itu. Ya, tulisan tangan, dan ternyata disampaikan habis itu di partai ini tulisan tangan jadi saya gunakan juga untuk menguji untuk rentetan psikotes. Nah di situ disampaikan partai kita di partai Pak Hasto maksudnya itu punya psikotes ya, untuk untuk melihat kader-kadernya siapa yang akan katakan dimajukan ya dalam proses kontestasi politik. Ya, pernah nggak dijelaskan kenapa harus dilakukan psikotes kalau di partai itu untuk calon-calon anggota DPR, calon kepala daerah? Pernah nggak dijelaskan Pak Hasto ke saudara saksi? Itu seperti yang tadi terkait dengan yang tadi saya sampaikan pada pertanyaan sebelumnya. Ada beberapa isu yang kemudian disampaikan ya, masalah integritas partai, masalah pemberantasan korupsi, masalah pendidikan anti korupsi dan seterusnya. Saya kira itu terkait ya dengan hal tersebut. Oke, terakhir nih saudara saksi, pernahkah saudara saksi melihat kalau Pak Hasto ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk anti korupsi? Pernah nggak tadi? Untuk penegasan saja nih, pernah nggak saudara tahu? Iya, melihat dari video yang ditunjukin biasanya kan ada beberapa yang pernah diperlihatkan kalau kita ngumpul nih, kita pernah melakukan ini misalnya, termasuk misalnya video yang kerap diputar ya kalau turun ke daerah, yang selalu di awal pertemuan selalu diputar gitu. Oh, itu aja. Kalau soal yang selain turun ke daerah atau pernah melakukan seminar-seminar untuk bicara-bicara terkait kegiatan anti korupsi, pernah ada saudara tahu? Pernah ini tadi saudara sudah atas pertanyaan penuntut umum, saudara ditanya tentang flash disk yang saudara terima dari Rizky Aprilia. Betul ya? Betul seperti itu ya? Betul, Pak. Nah, pertanyaan saya begini. Saudara tahu atau tidak bagaimana proses ya dari pemindahan isi dari handphone saudara Rizky Aprilia ini ke dalam flash disk? Kita tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara bisa memastikan
bahwa isi flash disk yang diserahkan kepada saudara itu semuanya sama persis dengan isi dari handphonenya? Tentu tidak, Pak. Enggak tahu. Tentu tidak. Karena kalau seandainya handphonenya diberikan dan flash disknya diberikan, kita bisa lakukan proses pemeriksaan apakah itu sama atau tidak. Ya. Yang kita terima itu hanya flash disk saja. Dan tanggung jawab terkait dengan isi konten itu kita tidak bisa bertanggung jawab, Pak, isi kontennya. Tapi kita bertanggung jawab terhadap barang bukti yang dihantarkan ke laboratorium dari sejak kita terima sampai saat ini di pengadilan. Kita bisa jamin tidak ada perubahan. Tapi mengenai konten sebelumnya tentunya bukan tanggung jawab dari laboratorium, Pak. Begitu ya. Begitu juga kebenaran isinya. Iya, selama dia dilakukan proses penyitaan secara legal dan ada STPB-nya, legal authority-nya cukup, kita bisa lakukan proses forensik, gitu, Pak. Ya. Forensik dalam arti kita lakukan proses ekstraksi dan seterusnya. Gitu. Jadi validitasnya saudara nggak bisa lihat apa yang diterima dari Rizky Aprian. Ya, kita tidak diminta untuk melakukan pemeriksaan validitas itu. Oke, jadi ada kalanya juga. Jadi saudara menerima as is gitu ya. Pokoknya saudara terima, periksa gitu. Kita terima, kita proses, kita ekstrak, kita berikan ke pelanggan kita. Nanti di sana baru ditentukan yang mana terkait, enggak terkait, dan mana perlu dikaitkan dengan alat bukti lain sebagai bukti petunjuk gitu, Pak. Oke. Baik. Kemudian satu lagi, ada beberapa ini saya kira banyak sekali yang saya mau tanya kepada saudara ahli, tetapi ketika saudara lebih banyak tidak tahu, misalnya begini, ini salah satu contoh yang agak sedikit misalnya penyitaan dari Gumono itu USB, kalau saya nggak salah ya, atas penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Ya. Saudara tahu nggak? Jadi ini ada satu penyitaan, berita acara penyitaan di dalam BAP saudara itu ada dari Pak Gumono. Beliau ini disita itu di rumahnya Pak Hasto. Itu adalah USB kamera. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara diminta untuk memeriksa USB kamera ini isinya apa? Jadi barang bukti elektronik tadi yang USB kamera diantarkan ke kita, lalu kita proses secara forensik gitu, Pak. Dia nggak minta isinya apa, intinya kita proses secara forensik, data yang tersimpan dalam perangkat tersebut kita keluarkan dengan metodologi forensik, lalu hasil kontennya bisa kita berikan kepada pelanggan. Seperti itu aja, Pak. Enggak, karena ini kan bikin geger, saudara ahli ya. Ini ada USB kamera, ya, yang ditanya kepada semua orang yang ada di rumah itu nggak pernah ada yang tahu, ya, punya siapa itu. Makanya saya tanya sekarang kepada saudara ahli, karena saudara diminta untuk memeriksanya. Pertanyaan saya, isinya apa, supaya ini tidak menimbulkan fitnah. Mungkin bisa diperlihatkan oleh hasil forensiknya.